Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi praktikum laju reaksi. Laju reaksi adalah ukuran seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung. Dalam reaksi kimia, zat-zat pereaktan akan berubah menjadi produk. Laju reaksi dapat diketahui dari seberapa cepat pereaktan habis atau produk terbentuk dalam waktu tertentu. Dalam praktikum ini, kita mengamati reaksi antara natrium tiosulfat dan asam klorida. Reaksi ini menghasilkan endapan belerang yang menyebabkan larutan menjadi keruh. Perubahan warna ini menjadi tanda bahwa reaksi sedang berlangsung. Dalam reaksi ini, waktu yang dibutuhkan sampai larutan menjadi keruh diukur menggunakan stopwatch. Semakin cepat larutan menjadi keruh, semakin cepat reaksi berlangsung, yang artinya laju reaksi semakin besar. Karena sulit mengukur jumlah zat secara langsung, maka dalam praktikum ini digunakan metode tidak langsung, yaitu dengan mengamati waktu munculnya kekeruhan. Semakin cepat kekeruhan muncul, semakin tinggi laju reaksinya. Pada bagian pertama praktikum, konsentrasi HCl diubah-ubah, sedangkan konsentrasi Na2S2O3 tetap. Dari hasil pengamatan, waktu munculnya kekeruhan berbeda-beda. Namun, grafik yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi HCl, justru waktu reaksi sedikit bertambah atau lajunya menurun. Ini terlihat dari nilai kemiringan grafik yang negatif. Secara teori, seharusnya semakin tinggi konsentrasi HCl, reaksi semakin cepat, karena ion H+ dari HCl membantu mempercepat reaksi. Jadi, hasil praktikum ini tidak sesuai dengan teori. Beberapa kemungkinan penyebab ketidaksesuaian ini. Yang pertama, pengamatan munculnya kekeruhan mungkin tidak akurat. Yang kedua, suhu ruangan tidak stabil. Yang ketiga, kurang homogen saat pengadukan. Pada bagian kedua praktikum, konsentrasi Na2S2O3 diubah-ubah, sedangkan HCl tetap. Hasil grafik menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi tiosulfat, laju reaksi justru cenderung menurun, yang terlihat dari grafik dengan slope negatif. Padahal secara teori, jika konsentrasi tiosulfat ditingkatkan, maka laju reaksi seharusnya meningkat, karena lebih banyak zat yang tersedia untuk bereaksi. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesalahan eksperimen seperti kesalahan mengukur volume atau mencampur larutan, keterlambatan dalam menekan stopwatch, pengamatan munculnya kekeruhan yang terlalu subjektif. Berperan penting dalam mempengaruhi laju reaksi kimia. Dalam hal ini dapat dijelaskan dengan teori tumbukan. Menurut teori tumbukan, agar suatu reaksi kimia dapat terjadi, partikel-partikel pereaktan harus bertumbukan satu sama lain. Dan tumbukan tersebut harus memiliki energi yang cukup untuk melampaui energi aktivasi. Dan juga tumbukan harus terjadi dengan orientasi yang tepat. Ketika suhu dinaikkan, energi kinetik partikel-partikel dalam sistem meningkat. Akibatnya, partikel bergerak lebih cepat. Frekuensi tumbukan antara partikel meningkat, dan yang paling penting, lebih banyak partikel memiliki energi yang cukup untuk menembus penghalang energi aktivasi. Dengan demikian, jumlah tumbukan efektif meningkat, yaitu tumbukan yang benar-benar menghasilkan reaksi.